50 orang dari 800 orang ikut lomba. Selesai satu buku jadi kan. Dengan hadiah juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Saya lombakan. Umroh juga boleh saya lombakan. Dari 800 orang imam itu yang ikut hanya 5 orang. Pun tulisan mereka jiplak dari buku lain. Iya kan begitu. Jadi artinya bahwa mereka jauh dari dunia intelektualitas. Buletin Forkim. Ketika uang saya habis dan tidak terbit lagi, karena nggak udah kehabisan dana saya untuk buletin itu. Setelah tidak terbit, alhamdulillah tidak ada seorang imam pun yang bertanya, Pak Kiai mana buletinnya, kok nggak terbit nggak ada kok. Berarti kan nggak butuh. Kalau butuh kan nanya. Kalau tidak percaya silakan. Mari kita buatkan pertanyaan lomba yang isi buletin yang lalu. Ada nggak yang bisa menjawab? Tentu. Iya kan? Apakah ini bukan satu kesalahan besar kita meninggalkan kegiatan belajar dalam hidup ini? Saudara ngomong apa mana? Iya. Ibu, ini dikemas, ada desain, diolai silaki barang emang. Kira-kira Islam ma'angger bung Islam, tapi dibuat kira-kira ajarannya diwolak-walik supaya kamu tidak berdaya, nggak bisa ngelawan barang emang. Dan sampai sekarang umat Islam tidak sadar hal itu. Iya kan? Malah perlawanan yang ada kepada diri saya tertuduh orang yang tidak bermadhab, orang yang ideologinya mancla-mencle, orang yang tidak punya ketetapan dalam kehidupannya, dan orang yang terlalu bertoleransi kepada agama lain. Iya kan? Tapi kan tidak pernah saya layani ya, bukan. Dia ruwet bikin. Sampai tekan ketika saya berpendapat pun nggak usah ditulis kata langkat abir ya Bu ya mah. Iya kan? Iya. Ya udah nggak usah ditulis pendapat saya mas yang tabir. Iya. Ya angel ngomongnya kan. Tabir kita tuh mutabar. Cuma mutabar. Ya nggak kan gitu. Nah iya jadi kita kembali. Sampai tentang pendalaman ilmu akidah pun itu ya tidak sedikit saya diperingatkan oleh teman-teman yang disebut kiai juga, ajak kejeron ngaji akidah bukan kesasar. Iya kan? Nah, iya berarti dulu kita tidak ngono ya. Iya. Jadi suatu apa sifat 20 belah. Oh, nah, seperti mas sembahyang orang. Nah, kan begitu ujung-ujungnya. Iya kan. Padahal yang membentuk perilaku kita adalah akidah, bukan syariat. Syariat itu dibentuk oleh akidah. Tidak kebalikan ya. Politik yang melahirkan undang-undang, bukan undang-undang melahirkan politik. Beda. Iya. Orang maunya bisanya dia mau melakukan sholat malam hari dia sholat kan akidahnya. Orang mau berkorban demi kemanusiaan kan karena akidahnya, bukan karena syariat. Syariat kan aplikasinya, ya motivatornya kan akidah. Sepipin dipahami sih.
Orang bisanya mau bersedekah, kan ada harapan pengen masuk surga. Bocah yatim diurusi, wong sakit ditulungi, wong bodoh diburuki, sampai dianya mengorbankan segala-galanya. Kan akidahnya, bukan syariahnya kan. Syariah kan pelaksanaannya. Ini bakal akhir dibubur, bobrok. Iya, syariah gak bobrok, meluk tinggal dibilang kan. Iya, beli. Yang bulannya tetap bisa di foto itu di awal gubernur. Iya, sebenarnya. Ya, jadi ujung-ujungnya mah ya itu kan hanya sebagai satu wacana saja, man tasawwafa apa Tasawwafa fikri. Kalau di sini mengatakan bapak walam yatafaqah. alam man tasawwa lam yatafaqah, lagi man tafaqwa walam yatasawwaf. Ya sesungguhnya mana fikih mana tasawuf. Ini namanya satu ilmu pengetahuan, itu nggak ada garis demarkasi, ilmu agama, ilmu umum, ilmu fisika. Ya, apa di ilmu kedokteran tidak membutuhkan bantuan fisik? Ilmu fisika tidak membutuhkan bantuan ilmu filsafat. Apa tidak perlu ilmu sosiologi? Ada lagi yang mengatakan bukan sekedar ilmu tasawuf, ilmu torepot aja tidak boleh kita belajar torepot kalau belum apa ilmu fikih. Begini, karena anda ini termasuk kelompok fuqaha. Dari kecil pesantren belajarnya fikih saja, jadi para fuqaha. Ya wajar dong orang itu membanggakan spesialisasinya. Yang paling hebat ilmu fikih. Iya. Kata Ibnu Sina, karena dia seorang dokter dunia, dia mengatakan ilmu kedokteran ilmu yang paling mulia. Yang ilmu agama ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu politik ilmu yang menentukan. Semua juga kan mengatakan ini, yakin barangnya mah ya langkah kecap nomor teluki. Jadi kan ngecap kabeh paham bikin ki. Bukan bikin makan bandung fikir dan mengecap gitu itu kan maksudnya, artinya bahwa semua orang ya kan akan membanggakan apa yang dimilikinya. Kari segara ku asin sapa sing nguyai. Ya kita mesti paham dong secara siribin bakal mengkono. Ya harus kita maklumi. Jadi ben wong fikih paling hebat ya wis. Para sosiolog Ibnu Khaldun ilmu yang paling karena menyangkut tatanan sosial segala macam. Ya wis. Ibnu Sina bilang ilmu yang paling mulia karena dia bisa meringankan penderitaan orang lain. Ya wis. Bahkan ilmu fikih mah bisa membaca orang sakit kok lah. Mau lagi dasar puyeng dia kamu taklifi khamsatun. Ya mau tambah mumet begini mah. Mau lagi butuh mangan jadi bayi dalil. Wah betul mang dipedalil ya kapisah-kapisah. Jadi seperti itu mesti kita pahami bahwa ya tidak menyalahkan. Paham boleh? Dia sekarang begini, tamatan UI dia bangga dengan UI-nya, tamatan UGM bangga dengan UGM-nya, tamatan ITB bangga dengan ya hal yang wajar begitu mah. Masa beluli? Ya sah-sah saja kok. Jadi para fuqaha juga mengklaim bahwa orang yang diberi ilmu fikih itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah yang paling terbesar. Iya, bersyukur. Masa beluli? Tapi yang penting kan Anda jangan memaksa saya harus seperti Anda kan, begitu persoalannya. Saya setuju aja, iya beli lawan, beli sama iya wis. Nah, beli
Mas Epeng. Santri cadang pinggan, ia bangga dengan santri cadang dengannya. Sintamatan kempek, ya bangga. Sangga sih membanggakan alma maternya. Ya wis, pantem kan legal formal. Jadi persoalannya mah bahwa itu sebagai wacana gitu. Jadi jangan lalu dijadikan patokan duga ya sekian lah ukuran bahwa inilah suatu kebenaran. Iya. Orang mau mempelajari ilmu apa saja, hendaknya harus mengetahui bagaimana haknya dan mengetahui kemudian namanya pun apa, sehingga sudah mengetahui pengaudutnya dan lain sebagainya. Dan itu maksudnya supaya tasyawuf tidak kabur. Lah itu mabadul asratu namanya ilmu pengantar. Kita belajar hukum harus belajar ilmu pengantar, ilmu hukum. Madkhal fil fiqhi. Belajar tafsir ada madkhal fil tafsir. Kapan munculnya tafsir? Bagaimana metodologi yang dipakaikan? Siapa tokoh-tokohnya? Bagaimana perkembangannya? Itu kan makanya saya berulang-ulang. Kita belajar fikih pun belum saya sebut mutabahir kalau dia belum belajar sejarah perkembangan ilmu fikih. Tamblih. Orang ahli hukum tidak pernah belajar pengantar ilmu hukum. Ya kayak apa? Letterlock sesuai dengan pasal dan pasal. Perasaan yang ngetok paling gampang kan? Pasal sekian tok. Jaksa bisa terjebak. Coba pasal pencemaran via elektronik yang diberangkatkan tahun 2010 sekarang sudah di seperti mana? Ya karena itu jaksa tidak belajar pengantar ilmu hukum. Menyebutkan fadilnya fadilah-fadilahnya itu ya maksudnya supaya karangan-karangan asal ilmu itu yang sangat bermanfaat. Ya justru karena itu tabahur fi ilmi itu bukan hanya menguasai materinya, tapi secara historis, metodologinya, sistematiknya, pemikirannya. Saya kira bukan mabadul asra, mabadi ulmiah. Saya bisa menyebutkan 100 dasar untuk menguasai satu ilmu, bukan 10 saya mau. Ya tapi itu kan satu perkembangan pemikiran orang waktu itu juga sudah merupakan terobosan baru bahwa mabadul asra itu bahwa ilmu yang kita dapatkan sekarang ini dari kitab-kitab kuno ini sesungguhnya adalah merupakan salah satu lonjakan dari proses peradaban manusia. Ya begini Mbak, dalam ilmu apapun itu selalu tidak mungkin awalan wa akhiran di tangan dia. Apapun yang dilakukan seseorang itu hanya ikut menambahkan sebagian temuannya, lalu diteruskan oleh generasi berikutnya, lalu diteruskan sampai sekarang terus berkembang ilmu itu. Nggak ada ilmu mati. Kalau orang sekarang mendesain bikin mobil balap kecepatan 500 km, itu bukan hasil ciptaan dia awalan wa akhiran, tidak. Melibatkan banyak orang. Berapa juta orang yang terlibat menemukan karet. Berapa ribu orang, juta orang yang mengembangkan industri kaca. Ya kan? Berapa ribu orang yang memproses, menemukan bahan bakar fosil. Berapa ribu orang menemukan plastik. Berapa ribu orang. Itu semuanya ikut menyumbang pemikiran itu. Sekiranya apa sih? Imam Syafi'i bukan peletak ilmu fikih, dia adalah melanjutkan temuan gurunya. Imam Syafi'i juga ditambahkan dengan murid-muridnya. Makanya mazhab Syafi'i itu bukan Syafi'i, tapi adalah rumusan murid-murid yang pernah memampatkan metodologi yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Kan begitu persoalan. Lah iya kan.
Dan sampai sekarang Kang Mbak di bidang ilmu saja, bukan di fikih saja. Apalagi fikih kan termasuk ilmu sosial, termasuk ya kelompok sosial kan, yang setiap saat berubah. Ilmu yang fisika, ilmu yang pasti pun sekarang sudah tidak disebut pasti, tidak bisa disebut pasti. Ya, Haji Fuad. Kenapa? Setiap saat, ya mungkin bedanya karena kalau ilmu sosial kan setiap detik, semenit, setiap jam. Kalau mau fisika kan ya mungkin sekian tahun, 10 tahun terus direvisi semua, bergerak semuanya. Jadi nggak ada keputusan terakhir itu. Kita harus sadar semacam itu. Sekarang adalah peluang. Nah makanya, jadi jangan mengklaim apa yang sudah kita pahami, kita putuskan sekarang adalah final. Tidak. Tetap suatu ketika akan direvisi oleh generasi yang akan datang. Salah pendapat begini. Lah ya iya. Contoh baru dia, Iya. Iya. Orang yang haji itu harus divaksin. Karena flu babi udah mulai menyebar. Nah, menurut dokter, vaksinnya itu ya rajanya babi. Dari ada unsur babinya. Iya. MUI menolaknya karena haram, karena belum darurat. Jadi harus carikan dulu vaksin lain yang dibuat dari bahan yang suci, jangan barang yang najis. Flu babi kan berkembangnya sekarang. Iya. Ya saya kira ya mungkin juga itu nikmat Allah juga. Babi diharamkan masih dipangani baik ya. Itu baik flu babi, flu mari di barang emang. Wis peragat itu flu kodok. Ayo baik. Iya. Allah mencegah orang melacur dikasih penyakit AIDS. Saya tahu persis di London itu. Sex shop, tempat-tempat itu tutup. Saya tahu sendiri. Udah dilaki di palang itu sudah pada kapok. Ya tapi prostitusi masih ada juga sih. Tapi kan mereka sudah ketakutan. Jadi gampang ya kalau seperti itu nggak tahu. Ya Indramayu juga banyak lah. Yang kena penyakit itu udah banyak, ribuan. Yang ketangguhan. Data ya. Ya, yang enggak lebih banyak pasti. Ya, dalam kasus-kasus seperti itu tuh statistik tuh yang terdaftar, yang lapor, yang ngaku itu kan sedikit. Yang tidak diketahui kan banyak sekali. Jadi saya kira mungkin ya itu kalau kajian fikih memang ya begitulah. Saya setuju aja vaksin kalau bisa dicarikan dulu vaksin flu babi itu dari bahan yang lain, dan saya menduga bisa diketemukan. Tetapi sebelum diketemukan ya kan begitu. Ya ini masih darurat, yang belum ketemu sih. Nah sekarang bagaimana bisa menentukan darurat dan tidak darurat? Apa harus kena flu babi dulu? Vaksin itu kan bukan persoalan darurat, persoalan pencegahan. Ya iya, supaya jangan kena flu babi. Nah sekarang kalau vaksin kan bukan dikonsumsi, istilahnya bukan dimakan dari mulut kan? Iya. Ini kan jadi persoalan. Yang dilarang itu mengkonsumsi yang dimakan. Ya, kalau yang tidak dimakan, misalnya Jawa bahkan di Jawa ya enggak dong. ini najis. Perbedaan racun ya, semburan ular dengan kalajengking. Jadi kalau semburan ular itu emang najisnya di lahiriah, maka wajib disucikan. Kita sholatnya di semburan ular itu ya batal. Tapi kalau di anti kalajengking karena masuk ke dalam itu ya nggak batal, nggak najis. Oh, baka ular yang nyembur mau ledumu. Baka ular kakas may nyokot. Iya. Ya semburan racun kan kalau ularnya ular kobra. Hanya satu ular yang nyembur itu ular kobra yang memang gigit. Iya.
Ya tapi ya saya sendiri juga mempertanyakan penajisan racun ular itu. Najis tak racun ular tuh bisa tuh. Ya, menurut saya tadi kan cara memberikan atau prakteknya kan dimasukkan melalui jarum ya. Jadi seolah-olah kalau masuk ke dalam. Jadi dalam ada body najis. Ya makanya tapi MUI Jakarta kan gitu masih melarang vaksinasi flu babi dengan yang dibuat dari babi karena itu adalah najis. Ya fikih klasik kan seperti itu. tidak ada salahnya dua ilmu yang berbeda sih. Yang kedokteran sama Ya iya, dua ilmu yang berbeda, tapi kan saling bersentuhan juga, namanya ilmu sih tetap aja. Ya kayak mangan kadal untuk ngobatin gatal. Ya sekarang kalau kita orang sakit udah gatal semuanya, apa begitu unta pengen waras kan barangnya mah. Ya sampai di mana batas daruratnya sampai sakolojotannya konon. Mana sih balik Insiden mah sementara, oleh karena aja. Alergi. Nah iya. Jadi ya di ujung-ujungnya adalah fikih itu adalah aturan-aturan ya dalam tatanan sosial, perdagangan, pergaulan, pengobatan, makanan dan sebagainya ya. Itu semuanya pakai fikih. Ya, aturan-aturannya bahwa fikih itu kan semua hukum fikih itu semuanya fikih itu adalah hasil interpretasi. Benar dan tidaknya semuanya nggak ada yang pasti, hanya dugaan-dugaan kok. Model beli. Ya, MUI juga menduga bahwa itu haram vaksinasi dengan flu babi dengan bahan dari babi. Itu kan dugaannya. Yang penting mah baka fikih mah adu dalil gengki. Iya, malu dalil sekarang. Iya. Iya. Jadi apapun yang dilaksanakan dilakukan oleh manusia itu pasti ada hukum Allah. Iya, khitabullah itu kan tidak semena-mena karena Allah juga yukhatibu ibadahu kan tidak seperti KUHP. Pasal 1 apabila kan gitu. Apabila kayak sewa taklik bukankah ya kan tidak begitu Allah. Bayangkan kitabnya kan setebal ini dan hal-hal yang menyangkut hukum itu hanya 5%. Masih banyak juga cerita Fir'aun Al-Quran itu. Ya artinya bahwa kita harus paham yang paling banyak diomongin apakah bukan itu yang paling penting? Sing dicawel-cawel sih penting beli, ya penting juga tapi tidak sepenting yang diulang-ulang. Kenapa Fir'aun? Bahwa ujung-ujungnya adalah melawan kediktatoran adalah persoalan paling penting untuk kelanjutan kehidupan ini. Karena kejahatan manusia, kejahatan penguasa kepada rakyatnya sekarang dituang dalam undang-undang HAM. Itu paling berat. Iya kan? Dan kita sendiri kan akhirnya kan dalam beberapa aturan fikih dilihat kan minor oleh mereka karena melanggar undang-undang HAM. Sekarang begini, kita secara fikih klasik dah. Kampret punya anak perempuan, walinya mujbir.
anaknya nggak mau, dikawinkan juga dipaksa, sah nggak sekawin secara fikih Islam yang klasik? Sah kan? Nah iya kan, sama-sama itu. Sehingga pemikiran fikih yang semacam itu wali mujbir ya harus dihapus dong, demi menegakkan hak asasi manusia. Ini pertarungan peradaban manusia dalam era globalisasi yang kuat. Persoalannya jangan ngotot, boleh nggak apa-apa. Seperti memang sudah menang ini ngeji. Di alam akhirat, di alam dunia saudaraku. Di aturan dunia yang mengaturkan begitu. Iya kan, itu kan persoalannya. Jadi ya, apa namanya, sampai kepada, ya ini sih, sampai kepada perbudakan, kan masih banyak orang sama yang memperbolehkan perbudakan tuh. Iya kan, karena menganggapnya diatur dalam agama Islam, diatur. Mengatur perbudakan Islam itu sifatnya hanya mengakomodir persoalan yang ada secara faktual. Selagi belum dibubarin, dihapus, ya sementara ada, ya itu diakomodir dong dulu sementara, bukan melegalisir, bukan. Saya yakin Islam tidak melegalisir perbudakan kok. Namun dia bisa dibudak ini gak setuju ya. Ya, jadi begitu persoalannya. Jadi ini sama sekali bukan kita meragukan tentang fikih, tetapi kita secara kontekstual, fikih sebagai pemikiran manusia itu akan berubah dengan perubahan tatanan sosial yang ada. Sekarang saya nanya, baju perempuan yang dipakai di Indonesia secara Islam sudah dibenarkan atau belum? Belum. Jadi doraka kan belum kira-kira. Yang pakai jilbab pun belum, masih kelihatan mukanya kok. Bahwa ma'adal wajh wal kafain itu ketika dalam sholat. Kalau di luar sholat, tradisi yang ada di Arab, sekujur tubuhnya sampai suaranya pun aurat, rambutnya pun aurat, tutup semua, di kerudung semua, nggak ada yang kelihatan, hanya bungkusan hitam semuanya. Bagian di konok nasi aku, nggak dingin nggak? Saya kira Islam tidak sesempit itu kok. Nah situ persoalannya. Pokoknya sampai nyangkut tapi nyangkut kebaya, ketutupi auratnya. Masalah sih menang basir aku. Nah ya itu artinya kita secara faktual kita menerima tradisi kita, menerima peradaban kita dan melestarikannya. Di sisi yang lain kita juga beragamanya Islam kan. Apa enggak dualisme seperti ini? Itu persoalan. Suara kecerdasan tersendiri Itu karena itu. Makanya definisi awalnya inda amnil fitnah. Itu yang penting yang layak, yang anggun, ya kan gitu. Ketika saya melihat perempuan guru SD pakai rok sepan sebatas lutut, kemudian baju pendek selepas ini, rambutnya butut kuda, cara jalannya baik, sopan, sudah selesai persoalannya. Daripada yang menutup aurat dengan baju treat pakai pullover merpet buka. Ya tapi kan menutup kulit kan. Suruh ya, assalamualaikum.